Celin berada di ambang kesenangan. Suami yang sempurna, anak yang tampan dan suasana indah kota Berlin yang sudah memasuki musim semi membuat euforianya menanjak dengan pesat. Tumbuhan mulai bermekaran, daun-daun kembali hijau, titik-titik putih yang mencair mulai tak terlihat dan mentari kembali hadir dengan sinar yang menghangat. Celin menggenggam tangan Vano, berjalan beriringan menelusuri tempat yang menjadi salah satu tujuan semua orang saat musim semi tiba, Blitzergarten, taman bunga di selatan kota Berlin. Terdapat banyak bunga tulip sejauh mata memandang, banyak orang yang juga sekedar berjalan-jalan dan menikmati keindahan bunga yang menjadi ciri khas negeri kincir angin tersebut. Sebenarnya awalnya mereka ingin ke Grunewald Forest, tapi Celin takut nantinya Rupert akan mengingat kembali kenangan buruk yang membuatnya kedinginan sampai berjam-jam. Anak lelaki itu kini sedang asyik mengayuh sepedanya yang memang sengaja dibawa dari rumah. Dan Celin bersyukur karena Rupert sedari tadi menampilkan ekspresi senang dengan senyum lebar yang selalu diukir di wajahnya. Ini memang keluarga yang dari dulu dia inginkan. Celin menginginkan keluarga lengkap, di mana tidak pernah dia miliki selama ini. Dan sekarang, Tuhan begitu baik dengan mempertemukan dia dengan Vano dan Rupert. Tahukah jika Celin sangat menyayangi dua lelaki itu? Masih ingat di benaknya sekitar 3 bulan yang lalu setelah dia resmi menikah dengan Vano. Lelaki itu langsung membawanya bulan madu ke Bali. Siapa yang tidak mengenal Bali? Tempat yang menjadi pesohor Indonesia di mata dunia yang dipenuhi para turis mancanegara. Awalnya lelaki itu ingin mengajak ke Perancis, tapi keadaan cuaca pada bulan Januari yang tidak tertentu dan biasanya di bagian selatan negara itu sudah sangat dingin membuat Vano membatalkan rencana tersebut. Bali tidak terlalu buruk, memang sangat dekat, hanya membutuhkan waktu 1 jam jika memakai pesawat terbang. Tapi bukan tempatnya yang Celin lihat, tapi justru kebersamaan dan kenangan yang mereka ciptakan di sana. Tentu saja Celin merasa kurang lengkap karena Rupert harus dititipkan ke Martha, tapi keberadaan Vano di sampingnya yang selalu mempunyai cara untuk memancing lelucon membuat dia sejenak lupa dengan anak itu. Masalah bayi, Tuhan tahu bagaimana kerasnya usaha mereka saat malam hari. Bahkan Vano hampir tidak membiarkannya tidur, dan itu sukses membuatnya terkadang tertidur lagi saat jam 10 pagi setelah Vano berangkat ke kantor dan Rupert juga berangkat sekolah. Untung saja dia tidak lagi terikat oleh pekerjaan, tapi itu sedikit membuatnya rindu dengan suasana kantor. Vano memang langsung membawa pergi Celin ke Jerman dan tinggal di mansionnya. Meninggalkan negara kelahirannya dengan segala kenangan yang dia dapatkan di sana selama 23 tahun. Sedih sudah pasti, tapi itu juga sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Oh, jika ada yang penasaran dengan Diane dan Vino, mereka telah mengadakan pernikahan yang sangat mewah, sebulan yang lalu. Perut Diane yang membesar ternyata tidak menjadi halangan bagi Vino untuk menunda pernikahannya. Akhirnya Diane harus sabar mendapat banyak sorotan mata tak percaya saat para tamu undangan menyalaminya sambil melihat perutnya di balik gaun pernikahan berpayet putih. Mereka Diane dan Celin selalu rutin bertukar kabar, menceritakan apa saja yang baru dialami seperti buku diari berjalan. Celin juga menceritakan kondisi tubuhnya yang akhir-akhir ini kurang fit, membuatnya kadang tertidur pulas bahkan saat matahari sudah meninggi. Asupan makan yang berkurang dan seperti ada tali yang membuatnya tidak bisa lama-lama berjauhan dari aroma Vano. Diane dengan girang menyahuti bahwa kemungkinan Celin memang hamil. Wanita itu juga dulu menceritakan gejala awal yang ditimbulkan saat mengandung bayinya dan itu sama persis dengan apa yang dialami Celin, tapi mungkin tidak pada bagian ingin berdekatan dengan Vano. Mungkin iya karena dia dulu ingin terus bersama Vano, tapi itu juga tidak berlaku saat ada Vino di sisinya, entahlah memikirkan itu hanya membuat kepala Diane pusing. Celin tentu saja senang, bahkan dia sudah membeli test pack yang akan dicoba nantinya di rumah. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana bahagianya Vano nanti jika dia ternyata memang mengandung anaknya.
Celin menahan mulutnya, berusaha sebisa mungkin untuk tidak memberitahu Vano sebelum waktunya, karena dia tidak ingin lelaki itu sedih jika ternyata gejala yang dialaminya hanya sekedar sakit flu dan demam biasa. Setelah dia membuktikannya baru dia akan memberitahu lelaki itu. Rupert, anak yang baru saja dipanggil Vano menghentikan laju sepedanya, lalu berputar dan menuju ke orang tuanya. "Ya Dedi, tidak lapar. Ayo kita makan." Rupert mengangguk dengan antusias. Dengan cekatan Vano melipat sepeda Rupert dan meletakkannya di bagasi mobil. Merek menuju kafe yang tidak terlalu jauh dari sana dan dengan semangat Rupert langsung memilih makanan 3 porsi sekaligus, membuat Celin menatap anaknya terbelak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah makanan sudah tersaji di depan mata, Celin tidak mempunyai minat lagi untuk memakan bahkan sekedar mencium baunya saja. Rasanya seperti sangat mual ketika melihat banyak makanan yang aromanya bercampur menjadi satu. Dia tadinya telah memesan gulas supe, sup kental dengan cincangan daging sapi yang agak besar dan disantap bersama roti. Tapi setelah makanan itu sudah di depannya membuat Celin malah tidak berselera. Tidak tahu kenapa, yang pasti aroma sapi dan bayangan memakan roti bersama sup membuat perutnya bergejolak. "Aku ke kamar mandi dulu." Celin menuju toilet tanpa menunggu respon dari Vano terlebih dahulu, dia sudah tidak tahan. Di depan wastafel dia mencoba memuntahkan apa yang menjadi ganjalan di dadanya, dan aksinya mendapat perhatian dari para wanita yang terkadang memasuki toilet dan melihatnya. Tapi mereka hanya sekedar memandang sekilas lalu berlalu pergi, mungkin memang itu bukan urusannya. Celin menyeka mulutnya dengan air, sepertinya dia tidak bisa lagi melihat makanan untuk sementara atau dia akan mual seperti tadi. Saat kembali menuju mejanya dia melihat suatu pemandangan yang membuatnya membeku, seperti ada paku di kakinya yang memerintahkan tubuhnya untuk diam dan tak bergerak. Bisakah dia tidak mendapat masalah lagi kali ini? Vano menatap heran punggung Celin saat wanita itu tergesa-gesa menuju toilet. Akhir-akhir ini istrinya memang memiliki nafsu makan yang menurun, ingatkan dia untuk membawa Celin ke dokter nantinya. Vano melihat Rupert yang sedang dengan lahapnya memakan bratwurstnya. Tiba-tiba anak itu memundurkan kursinya dengan mendadak, membuat pelayan yang kebetulan lewat di belakangnya terhuyung dan menumpahkan semua makanan yang ada di nampan. Vano terkejut dan langsung berdiri menuju anaknya. "Ada apa Rupert?" "Sosisnya jatuh Dedi," tapi Rupert tidak tahu jika ada kakak cantik di belakang. Vano kembali mengalihkan pandangan ke pelayan wanita yang masih terduduk di tempatnya setelah terjatuh. Untunglah nampan yang dibawanya hanya berisi kartofel salad dan orange juice. Setidaknya pelayan lain tidak akan disibukkan hanya dengan membersihkan menu makanan itu yang sudah tercecer di lantai. "Kau tidak apa? Aku minta maaf karena anakku tidak sengah." Perkataannya terhenti saat melihat pelayan yang masih membenahi roknya dari tumpahan orange juice tiba-tiba mendongak ke arahnya, membuat Vano bertemu pandang dengan wanita yang memiliki manik sehijau emerald. "Nana," ucapnya tidak sadar saat melihat wanita di depannya yang sangat mirip dengan Nana, bahkan itu memang wajah Nana. Vano tidak pernah melupakan wajah itu, tidak saat mereka dulu pernah menjalin kasih dan tidak saat Nana dulu memutuskan untuk meninggalkan Vano. "Oh hai Vano. Mau kemana Van?" Celin melirik dingin Vano yang baru pulang kerja dan langsung mengganti setelan jasnya dengan kaos lengan panjang. "Aku pergi dulu, mau bertemu seseorang." Vano menjawab tanpa melihat ke arah Celin, sedangkan wanita itu terus memerhatikan punggung Vano yang kini sedang merapikan rambutnya. "Siapa? Teman?" jawabnya singkat sambil mencium ringan dahi Celin dan segera beranjak pergi. Celin masih terdiam, merenung kejadian kemarin saat di kafe. Setelah dia keluar dari toilet, dia melihat Vano yang sedang tertawa dengan seorang wanita berseragam pelayan yang sudah menduduki kursinya. Dan Celin tahu siapa wanita itu, Kim Nana.
Mungkin Vano tidak pernah berpikir jika Celin mengetahui wajah Nana, tapi dia masih mempunyai sisa ingatan saat dirinya pernah menemukan foto Vano sedang berciuman dengan Nana. Meskipun sedikit terhalang, tapi Celin yakin bahwa wanita yang sedang menyahuti lelucon dengan Vano saat itu adalah Nana. Saat Celin melangkah ke mejanya, tiba-tiba Nana berpamitan pergi dengan berbagai alasan tanpa mau memandangnya. Bahkan saat Celin menanyakan siapa wanita itu, Vano menjawab, hanya kenalan lama. Cemburu, pasti, melihat Vano bersanding dengan Nana dan di depan mereka juga ada Rupert. Bukankah tiga orang itu terlihat seperti keluarga bahagia? Celin tidak mengatakan apa-apa selama mereka sampai rumah, dan Vano juga tidak mempunyai inisiatif untuk mengajaknya bicara. Itu sangat membuatnya kesal. Dan sekarang lihat saja, Vano langsung pergi setelah pulang kerja. Memang sepenting apa pertemuannya dengan teman yang dia katakan itu. Berani bertaruh bahwa Vano menemui Nana kali ini. Kenapa Nana harus muncul di saat Vano sudah bersamanya? Bukankah dulu wanita itu hilang saat kecelakaan? Kenapa tidak mati saja sekalian? Kenapa harus kembali lagi? Celin mulai sesenggukan. Pikirannya memang sangat jahat kali ini dan dia cukup menyesalinya. Dia juga tidak tahu kenapa emosinya bisa labil seperti ini. Mungkin karena bayi yang dikandungnya. Ya, Celin memang hamil. Setelah mencoba dengan tes pack dan mendapat hasil positif, dia segera pergi ke dokter untuk memberikan kepastian. Di perutnya sudah tertanam janin yang sudah memasuki usia 1 bulan. Ingin rasanya dia memberitahukan Vano. Tapi melihat sikap lelaki itu sekarang membuatnya tidak lagi mempunyai minat untuk berbicara dengan Vano. Biasanya, jika Vano pulang kerja, lelaki itu langsung memeluknya dan mengajaknya tidur. Memeluknya sepanjang malam sambil berkali-kali mengatakan betapa beruntungnya dia bisa memiliki Celin. Tapi itu adalah malam-malam yang lalu dan sepertinya tidak berlaku untuk malam ini. Celin mengambil bantal Vano, menghirup aroma mus yang masih tersisa di sana. Karena hanya parfum Vano, lantunan musik terindah untuk membawanya ke alam mimpi. Jadi bagaimana? Kau memang hamil kan? Celin menjepit ponselnya di antara bahu dan telinga kanannya. Suara Diane terdengar jelas memasuki pendengarannya. Ya, hasilnya positif. Celin masih melakukan rutinitasnya untuk membuat timin. Dia pernah menjumpai bahwa minuman itu bisa meredakan morning sickness. Itu berita yang sangat baik, Cel. Bagaimana tanggapan Vano? Mendengar nama lelaki itu membuat Celin menghela nafasnya. Pasalnya sudah 2 hari Vano selalu keluar setelah pulang kerja dan akan pulang saat Celin sudah terlelap. Sebenarnya Celin ingin menunggui Vano sampai pulang. Tapi terkadang matanya memang tidak bisa diajak berkompromi dan akhirnya tertidur begitu saja. Ada apa? Ada masalah antara kau dan Vano? Celin menimang-nimang akan menceritakan atau tidak kepada Diane. Memang mereka biasanya bertukar cerita, tapi masalah Celin kali ini terdengar seperti hanya masalah privasi rumah tangga dan tidak untuk dibeberkan. Tidak, aku hanya lelah. Aku akan menelponmu lagi nanti. Celin memutus sambungan. Mungkin memang dia yang harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Ini antara dia, Vano, dan Nana. Satu-satunya orang yang harus disalahkan di sini adalah wanita yang bernama Nana itu. Mommy, Rupert berteriak dari tangga dengan manja dan menuju ke arah Celin. Dengan cepat Celin mengubah raut wajahnya dengan penuh senyum. Ada apa, Rupert? Celin menggendong anaknya yang sudah siap dengan tas yang berada di punggungnya. Mau makan? Lapar. Cengiran Rupert membuat Celin terkekeh. Untung saja ada anaknya satu ini yang masih ada untuknya. Oke, ayo. Rupert makan dengan rakus, tidak menghiraukan Celin yang terus memerhatikan kelakuannya. Rupert ingat sama pelayan yang kemarin duduk bersama Dedi waktu Mommy ke toilet. Rupert mendongak, mengernyit cukup dalam dan kemudian mengangguk dengan penuh senyum. Ah, kakak cantik itu, kakak cantik. Celin mengulangi kalimat Rupert yang dijawab anak itu dengan anggukan. Cantikan mana sama Mommy?
Celin tidak tahu apa yang terjadi pada otaknya karena bisa menanyakan hal bodoh seperti itu. Kakak itu cantik, Mommy juga cantik, jawab Rupert final sambil terus makan dengan lahap. Tidak boleh, harus pilih salah satu. Dahi Rupert berlipat-lipat lagi, membuat Celin menunggu dengan tidak sabar. Apa sebegitu susahnya memilih antara dia dan Nana? Cantik Mommy dong. Refleks Celin tersenyum kecil sambil mengusap puncak kepala Rupert. Bagus. Entah jawaban Rupert memang benar atau memang tidak ingin mengecewakan mamanya, tapi yang penting anak itu sudah berhasil menghibur hati Celin. Kalau begitu Rupert berangkat dulu. Anak itu dengan sopan mencium punggung tangan Celin. Meskipun mereka tinggal di tengah-tengah orang berkebudayaan barat, tetapi Celin selalu mengajari Rupert pentingnya bersopan santun yang biasanya diterapkan di timur. Rupert juga mulai belajar untuk menguasai bahasa Indonesia. Katanya dia tidak ingin diam saja saat nanti kembali bertemu grandma dan grandpanya. Aku berangkat. Celin membalikkan badannya saat mendengar suara lain dan terlihat Vano yang tidak menggunakan setelan kerjanya. Seingatnya ini bukanlah hari libur, tapi kenapa suaminya hanya memakai pakaian kasual? Apa jangan-jangan Nana lagi? Van, kamu tidak bekerja? Vano mengangkat kepala dari rutinitasnya membenarkan jam di tangan kirinya. Oh, untuk hari ini tidak. Kalau begitu bisa antar aku membeli ceri. Aku sedang ingin makan itu. Celin melihat raut muka Vano yang menunjukkan penyesalan dan Celin tahu apa yang akan diucapkan Vano kemudian. Aku ada acara. Akan kubelikan saat pulang nanti. Vano segera pergi dengan tergesa-gesa. Tidak adakah kecupan singkat hari ini? Setelah kesadarannya kembali, Celin langsung menuju kamarnya dan mengambil tasnya. Wanita itu menggerakkan kakinya dengan cepat dan segera keluar dari mansion besarnya. Banyak pelayan yang melihat heran ke arahnya tapi tidak dihiraukan. Sepertinya ini hari keberuntungannya. Celin langsung menghentikan taksi yang menuju ke arahnya. Wanita itu memberikan alamat kafe yang pernah didatanginya bersama Vano dan Rupert yang saat itu juga Nana muncul. Entah kenapa keyakinannya berkata bahwa Vano memang ke sana. Sialan. Kata-kata itu langsung terlontar saat Celin mendapatkan bukti nyata dengan matanya sendiri saat melihat kafe dari kejauhan. Dan di sana sudah terlihat bahwa Vano berjalan beriringan keluar bersama Nana dan sedang memasuki mobil. Pergi berdua. Celin terkekeh miris. Ternyata benar Vano lebih memilih wanita itu daripada dirinya. Saat dia meminta ingin membeli ceri bersama Vano, itu bukanlah hal asal-asalan. Celin memang menginginkan ceri, tapi Vano menolak dan sekarang terlihat berduaan dengan Nana. Apa dia sudah kalah dengan wanita itu? Kalau begitu sekarang gilirannya untuk membuat Vano mengumpat. Celin menyuruh sopir taksi untuk pergi. Dia tidak mau mengikuti dan menguntit orang yang sedang ingin berdua mengenang kembali jalinan kisah cinta mereka dahulu. Sekarang dia akan pergi, dan memberikan sedikit pembalasan pada Vano. Pembalasan itu akan berlaku jika Vano masih mencintainya. Tapi jika ternyata Nana sudah mengambil semua rasa itu, mungkin mereka berdua akan tertawa berdua karena tidak perlu repot-repot menyingkirkannya. Jika lelaki itu ternyata tidak mencarinya dan sibuk dengan wanita itu, maka dia akan benar-benar pergi saat itu juga. Meninggalkan Vano dan hidup bersama bayinya sendiri. Back to the cafe. Oh hai Vano. Vano menolong wanita yang sedang terduduk itu dan mempersilahkannya untuk sementara menduduki kursi Celin. Kau Nana, kan? Wanita di depannya terkekeh, membuat garis-garis wajahnya terlihat. Sudah berapa lama dia tidak bertemu dengan wanita ini. Tapi entah mengapa ada sesuatu yang berbeda dengan Nana di depannya. Perlahan wanita itu menggeleng, memandang sedikit sendu kepada Vano. Aku Nina Van. Kembaran Nana, kau pernah bertemu denganku satu kali saat di Boston, ingat? Pikiran Vano kembali lagi ke saat dulu Nana mengajaknya menemui satu-satunya keluarganya yang berada di Boston yang ternyata adalah kakak kembarnya, Nina. Sedikit perasaan tidak rela saat wanita di depannya adalah Nina, tapi Vano tetap memaksakan senyumannya.
Ah, kalau begitu bagaimana dengan Nana? Kau juga ikut menghilang saat dia. Vano tercekat tidak bisa melanjutkan. Dengan bijak Nina tersenyum sopan kepada Vano. Itu kejadian lama yang tragis ya. Akan kuceritakan jika kau memang ingin mengetahuinya. Tapi tidak sekarang. Vano mengangguk. Sekarang dia juga tidak ingin membahas tentang Nana dalam keadaan bersama Celine dan Rupert. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Celine saat mengetahui bahwa Vano masih ingin mengetahui kabar tentang Nana. Bukannya lelaki itu ingin kembali pada Nana, tidak. Bahkan dia sangat mencintai Celine. Jika Nina tadi memanglah Nana yang persis seperti diingatannya, Vano juga tetap akan memilih Celine. Karena wanita itu adalah satu-satunya yang berharga untuknya sekarang. Lalu kenapa dia ingin mencari tahu lebih tentang keadaan Nana? Hanya satu alasannya, karena Vano ingin tahu, apa yang membuat Nana memutuskan dia dahulu tepat di saat pertunangan mereka. Karena jika pertanyaan Vano belum terungkap, maka pasti masih ada rasa menyesal di hatinya pada Nana dan akan terus memikirkan wanita itu. Vano tidak mau, dia sekarang hidup dengan Celine dan tidak ingin mengungkit kembali kenangan lamanya. Karena itu dia akan mencari jawabannya dan segera kembali lagi ke Celine tanpa pernah mengingat satu hal pun tentang Nana. Baiklah, bisa minta nomor teleponmu. Aku akan menghubungimu. Nina mengangguk sambil mencatat deretan angka pada tisu yang dia ambil. Bagaimana kau bisa tinggal di Berlin? Bukannya kau pernah bilang mempunyai rumah tetap di Boston? Ini kafe milik suamiku. Jawabnya malu-malu sambil menggulung senyum. Dan kau jadi pelayan. Sungguh kejam suamimu. Nina tertawa mendengar penuturan Vano, yang kemudian membuat lelaki itu juga tersenyum mendengar itu. Gaji seorang istri masih kurang untukku, katanya sambil mengedipkan satu matanya. Kemudian Vano melihat Celine yang sedang berjalan menuju ke arahnya, membuat Nina juga melirik ke arah tatapan Vano. Dia istrimu ya. Baiklah aku harus cepat kembali. Suamiku akan mencariku. Vano mengangguk, membiarkan Nina pergi. Pikiran yang bergelut di dalam otaknya menandakan dia sangat bingung. Apa perlu dia harus menceritakan ini semua kepada Celine? Bagaimana jika wanita itu berpikir macam-macam? Tapi sepertinya Celine tidak terlalu peduli melihat Celine yang tidak memberi respon terhadap kepergian Nina tadi. Baiklah dia akan menyelesaikan masalahnya dengan masa lalunya secepat mungkin, karena dia tidak ingin kehilangan Celine untuk yang kedua kalinya. Sepertinya kau memang berniat ingin mengetahui semuanya ya. Nina melihat heran Vano yang ternyata sudah berada lagi di depan kafenya setelah terlewat 1 hari dari pertemuan mereka terakhir kali. Laki-laki itu duduk di salah satu kursi dan Nina mengikuti. Jadi bisa ceritakan padaku sekarang. Nina mengangguk, tapi tidak lama, hanya sampai kafe ini tutup sekitar 1 jam lagi. Vano menyetujui dan Nina mulai bercerita, membongkar semua hal rumit yang selama ini disembunyikan Nana dari Vano. Nana sangat mencintaimu, kau harusnya tahu itu. Setelah aku menerima kabar pertunangan kalian, dia bahkan bercerita padaku bahwa semua seperti mimpi baginya. Kau adalah sesuatu yang menurutnya mustahil untuk dicapai. Dia kira kau hanya memperlakukannya seperti kekasihmu yang lain, tapi ternyata kau memberinya komitmen, dan itu sudah membuat kebahagiaannya membludak. Seorang pelayan mengantar minuman ke arah mereka, membuat Nina menghentikan cerita dan mengangguk sambil tersenyum kepada pelayan yang segera pergi itu. Lalu kenapa dia memutuskanku? Apa Nana tidak pernah bercerita bahwa dia punya kisah yang belum terselesaikan dengan mantan suaminya? Pertanyaan Nina membuat dahi Vano berkerut. Sepanjang kisah perjalanan mereka dulu, Nana tidak pernah sekalipun menyebut mantan tepat di hadapannya. Jadi, dulu Nana pernah menikah, hanya bertahan 1 minggu. Kemudian dia meminta cerai karena menurutnya Pablo, suaminya itu tidak bisa mengerti dirinya. Pablo terus memukuli Nana jika dia melakukan kesalahan sedikit saja. Siapa yang tahan terus-terusan diperlakukan seperti itu? Nana memang meminta cerai,
tapi Pablo menolak. Sampai akhirnya Nana pergi, menetap di Berlin dan bertemu denganmu. Ada perasaan geram di lubuk hati Vano. Kenapa Nana begitu bodoh? Kenapa dia tidak menceritakan semua ini kepadanya dulu? Dengan semua kekuasaannya, Vano dengan yakin bisa menyelesaikan masalah Nana dalam hitungan menit. Tapi sesuatu juga menyerang ulu hatinya, berarti di sini dia telah memacari orang yang masih mempunyai suami. Dulu saja candaan itu dilontarkan ke Vino yang telah babak belur karena mengencani istri orang, tapi sekarang malah dia yang dikejutkan bahwa kekasihnya dulu masih berstatus sebagai istri yang sah. Nana merasa nyaman denganmu dan ingin menjalin hubungan lebih dengan dirimu. Tapi aku juga heran apa dia tidak takut jika Pablo tiba-tiba datang dan menyeretnya kembali pulang, ya secara dia masih mempunyai status sebagai istrinya. Apa mereka menikah karena cinta? Vano ingin meyakinkan satu hal itu. Mungkin jika hanya perjodohan, dia masih bisa mengerti perasaan Nana, tapi jika ternyata... Ya, jawaban singkat itu membuat pemikiran Vano tentang Nana buyar. Jadi benar karena cinta. Sekarang entah kenapa Vano tidak lagi melihat Nana seperti dahulu, Nana yang selalu tersenyum untuknya, Nana yang selalu ada untuknya dan Nana yang selalu menghiburnya. Bukankah sama saja jika dirinya hanya dijadikan pelampiasan oleh perasaan Nana yang telah dihancurkan oleh Pablo? Tidak Van, jangan berpikir seperti itu. Vano kembali menoleh ke arah Nina yang menggeleng pelan. Sepertinya wanita itu tahu apa yang sedang bersarang di pikirannya saat ini. Jangan pernah berpikir bahwa Nana memanfaatkanmu atau menjadikanmu tameng atau hanya sekedar pelampiasan. Tidak. Tadi aku sudah bilang, kan dia sangat mencintaimu. Aku tahu benar akan itu. Tapi kemudian berita pertunangan kalian beredar dengan sang cepat. Siapa yang tidak mengenal dirimu? Banyak berita yang bermunculan di internet dan surat kabar mengenai hubunganmu dan Nana. Kau tahu, kan akhirnya. Pablo mengetahuinya, gumam Vano lirih bahkan seperti tidak bersuara. Benar. Setelah Pablo mengetahui berita itu, dia segera pergi ke Berlin dan menjebak Nana. Maksudmu menjebak? Sebenarnya tidak perlu bertanya pun, Nina tanpa diminta juga akan menjelaskannya. Pablo memaksa Nana untuk melakukan hubungan seks dengannya berkali-kali. Jika Nana tidak mau maka adikku itu akan dipukuli dan dipecuti sampai seluruh tubuhnya memar-memar. Ingat saat 1 bulan sebelum pertunangan kalian, Nana meminta agar kau tidak menemuinya. Karena dia ingin fokus ke pekerjaannya dan akan memaksimalkan acara pertunangan kalian berdua. Vano mengangguk, dia memang masih ingat dulu saat Nana tiba-tiba menelponnya dan menyuruhnya untuk tidak perlu menemuinya terlebih dahulu sampai acara pertunangannya. Katanya pekerjaannya menumpuk dan harus segera diselesaikan. Dia juga ingin mengetes ketahanan Vano untuk menahan hasrat bertemu dengannya. Dulu memang seperti alasan yang bisa diterima di telinganya dan Vano menyetujui tanpa basa-basi, tapi sekarang setelah mengingat lagi, dia benar-benar bodoh karena harus setuju dengan keputusan konyol wanita itu. Sebenarnya bukan begitu, dia melakukan itu karena tidak bisa berdiri di depanmu dengan keadaan wajah yang membiru akibat pukulan-pukulan dari Pablo. Puncaknya saat 1 hari pertunangan kalian, Nana mengalami mual dan tubuhnya tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Diam-diam Nana pergi ke dokter yang ternyata mengatakan bahwa di dalam rahimnya sudah tumbuh janin berumur 3 minggu. Hamil. Vano tercekat mendengarnya. Kenyataan apa lagi yang harus diterimanya kali ini? Memang secara tidak langsung Nana sudah mengkhianati dirinya, tapi seharusnya yang disalahkan di sini adalah si brengsek Pablo itu. Sialan, kenapa dulu dia tidak mencari dulu latar belakang kehidupan Nana? Jika Vano bisa mengulang waktu mungkin Pablo sudah tewas di tangannya kali ini. Jadi maksudmu dia tidak mau melanjutkan pertunangan karena dia hamil? Nina kembali mengangguk, membuat Vano tertohok melihatnya. Dia sangat mencintaimu Van. Nana tidak ingin membebanimu dengan bayinya.
Karena itu dia segera mengambil penerbangan pertama dan datang kepadaku ke Boston. Nana mempunyai suami. Nana hamil. Nana pergi. 3 kenyataan itu membuat Vano bingung apa yang harus dia pikirkan saat ini. Marah. Jangan pernah ditanya. Dia tidak suka dibohongi dan Nana dengan begitu mudahnya menyembunyikan semua ini darinya. Sedih. Pasti, dia menyalahkan dirinya kenapa tidak melawan kehendak Nana yang ingin jauh darinya. Mungkin hanya sekedar memberi perlindungan melewati bodyguard, tapi pemikirannya dulu memang tidak bisa seleluasa seperti sekarang. Bagaimana jadinya jika dulu Nana tetap datang ke acara pertunangannya dengan bayi di perutnya? Apa mungkin dirinya masih bisa menerima wanita itu kembali? Banyak kemungkinan yang sejujurnya Vano takut untuk mengetahuinya. Pembicaraan mereka hari itu berakhir sampai di sana, saat suami Nina tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa Nina harus pulang dan istirahat untuk menjaga bayi yang berada di dalam kandungannya. Vano tersenyum memaklumi, bukankah indah jika memang dia harus memiliki anak? Tapi dia tidak tahu apa bisa seperti Vino yang menikahi Diane dengan status janin di rahimnya yang tidak ada kaitannya dengan DNA-nya sama sekali. Tapi itu hanya kemungkinan jika Nana dulu kembali, kan? Nyatanya sekarang dia hidup bersama Celin, jadi sudah jelas semua kemungkinan itu tidak akan terjadi. Vano pulang dan menemukan Celin terlelap dengan bantal miliknya yang dipeluk sangat erat. Perlahan lelaki itu mendekati sisi ranjang Celin, berjongkok di depannya dan memperhatikan wajah Celin dari dekat. "Aku sangat mencintaimu," bisiknya pelan dan mengecup dahi Celin lama. Dia tidak tahu kenapa tapi hanya saja Vano ingin melakukan itu. Mungkin tadi dia terlalu keterlaluan saat pulang kerja langsung menemui Nina, tapi ini bukan saatnya. Jika semua sudah dipahami oleh otaknya, Vano berjanji akan menceritakan semuanya pada Celin. Bagaimanapun juga, sekarang wanita di depannya ini yang akan berbagi hidup dan menemaninya selama hidupnya. Hanya sedikit cerita untuk hari ini, Nina menghampiri Vano yang lagi-lagi sudah kenampakan batang hidungnya. Mereka beriringan untuk menuju meja yang kosong, dan Nina dengan cepat memulai cerita tanpa pembukaan basi seperti menanyakan kabarnya. "Kemarin sampai mana?" "Ah, kecelakaannya. Mungkin seperti yang kau pikirkan, saat Nana menuju ke bandara, dia kecelakaan. Sebenarnya waktu itu aku sudah berada di Berlin karena ingin menghadiri pertunangan kalian. Kemungkinan Nana tidak tahu mengenai itu karena dia sudah membeli tiket untuk ke Boston. Tapi sebelum dia sempat bertemu denganku, dia harus dikejutkan dengan kecelakaan yang menewaskan dia dan bayinya." Menewaskan dia dan bayinya. Kata-kata itu terulang terus di pikiran Vano. Jadi benar, Nana sudah meninggal. Apa ada kerusakan pada mobilnya, atau seperti kecelakaan yang sudah terencana? Nina menggeleng dan membuat Vano diam mendengarkan alur cerita wanita itu selanjutnya. "Aku menelponnya dan tidak bisa tersambung. Saat itu aku berpikir mungkin dia sedang berada di apartemennya tapi ternyata aku sudah lebih dahulu melihat Nana yang merangkak dengan tubuh tersiram darah keluar dari mobilnya. Dia masih sadar saat itu. Kemudian Nana memelukku dan terisak. Dia menceritakan dengan singkat mengenai dirinya selama ini dan mengenai kedatangan Pablo. Sampai akhirnya aku kehilangan mereka saat sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku menyalahkan Pablo di sini, dengan segera menghubungi pengacaraku dan menjebloskan lelaki busuk itu ke penjara. Dia yang menghancurkan hidup adikku, dan aku menyesal pernah merestui mereka." Nina menatap kosong di depannya dengan wajah yang menakutkan. Vano mungkin tidak pernah merasakannya tapi dia tahu bagaimana perasaan Nina. Wanita itu pernah berbagi rahim dengan Nana selama 9 bulan. Tapi dengan mudah Pablo merusak jalinan saudara di antara mereka. Jadi sebenarnya, jasad Nana ditemukan. Ya, tapi aku mengatur agar seakan-akan tubuhnya hangus ditelan api. Aku tidak ingin ada yang mengganggunya setelah dia sudah pergi dan berdamai dengan Tuhan. Nina menjeda ceritanya, menyeruput air putih yang sudah tersedia di depannya.
Mungkin bercerita mengenai kisah tergais adiknya membuatnya sedikit sakit karena harus mengenang kisah lama itu kembali. Dia sudah tenang Van sekarang. Tapi jangan meragukan perasaannya kepadamu. Nana sangat tulus mencintaimu. Mau mengunjungi makamnya? Boleh. Kenapa tidak? Besok pagi aku kosong, pergi ke sini dan kita akan berangkat bersama. Vano mengangguk, sekarang dia sudah tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Nana. Terlalu banyak rahasia, dan Vano tidak bisa membayangkan jika mungkin Nana masih bersamanya sekarang. Setiap manusia memang selalu mengatakan kata mungkin hanya untuk pengandaian yang sudah jelas tidak terjadi, lalu kenapa Vano harus repot-repot memikirkan dan mengenangnya? Nana sudah pergi, dan Vano hanya bisa melepaskan dan memaafkan kesalahan wanita itu. Dengan sesekali mengunjungi makamnya, itu juga bukan hal yang buruk bukan? Jadi Van ada acara hari ini. Vano melangkahkan kaki beriringan dengan Nina yang telah menemaninya untuk pergi ke makam Nana. Tidak ada kata-kata yang dramatis atau juga tumpahan air mata di wajahnya, hanya sekedar kediaman yang membuat hati mengambil alih semua suasana. Sepertinya aku akan pulang dan menemui Celin. Istrimu. Kini mendengar semua orang selalu menyebut Celin dengan kata istrinya membuat senyuman di wajahnya muncul. Dia menyukai panggilan itu. Ya, dia yang terbaik. Nina juga ikut tersenyum, lega karena ternyata Vano tidak bersikap yang ada di bayangannya. Nina berpikir Vano akan menyalahkan dirinya atas kematian Nana dan tidak bisa melangkah maju melupakan adiknya. Tapi wanita itu belum tahu saja, perjuangan Vano 5 tahun yang harus dijalaninya agar benar-benar terlepas dari Nana. Hanya saja Vano tidak mau menceritakannya, biar itu menjadi rahasia antara dia, keluarga dan Tuhan. Lagi pula sekarang hidupnya juga tidak bergantung lagi pada Nana. Ponsel Vano berbunyi membuat Vano menghentikan langkahnya dan mengangkat sambungan dari Diane. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa menghubungi Celin? Oh satu lagi, selamat untukmu. Mungkin ponselnya lobat. Selamat, untuk apa? Vano berkerut bingung pada pernyataan selamat yang sama sekali tidak dimengertinya. Selamat atas kehamilan Celin. Apalagi memang, kau tidak sedang dalam masalah dengannya kan? Awas saja kalau sampai membuat Celin terluka, kupukul wajahmu. Tunggu. Vano menyela suara Diane yang tidak mau berhenti. Lelaki itu menarik nafasnya dan semoga dia tidak salah dengar tadi. Celin hamil. Nina yang mendengar Vano menyebut dua kata itu langsung menolehkan kepalanya ke arah Vano dengan pandangan terkejut berbinar bahagia. Jadi kau belum tahu? Sialan, Celin menyembunyikannya dariku. Vano langsung mematikan sambungan, berkata dengan tidak karuan bahwa dia tidak bisa mengantarkan Nina kembali ke kafe. Wanita itu cukup pengertian karena dia mengangguk sambil menitip ucapan selamat untuk Celin. Vano mengebut, tidak menghiraukan ocehan pengendara lain yang dilewatinya. Celin hamil dan dia tidak diberitahu semua ini. Kenapa akhir-akhir ini hidupnya dipenuhi ibu-ibu hamil? Tapi bukan itu fokusnya, sekarang dia harus menemukan Celin dan meminta penjelasan dari wanita itu. Tapi saat sampai di rumah, Vano tidak bisa menemukan Celin, bahkan sampai dia menunggu tengah malam, istrinya itu belum muncul juga, meninggalkan Vano dengan kekhawatiran karena tidak bisa menemukan keberadaannya. Bersambung.